tapi pengennya ya secara personal punya capaian yang lebih gitu, entah dari segi cerita, porsi peran yang aku mainkan, entah dari skala produksinya gitu, atau jenis-jenisnya, atau kayak tadi alur ceritanya, wah lucu ya. Jadi ibu di sini bukan hanya dari sisi dramanya, tapi dari sisi aksinya ada, petualangan yang ada. Susah nggak untuk aksi yang sebagai seorang ibu? Ada kesulitan banyak, tapi kita udah bicarakan sebelumnya. Jadi adegan-adegan yang aku suka adalah ya, Mas Jo dengan tim dari Adegan yang ini kan bisa ini nggak hanya mengandalkan kita kami para orangnya, tapi juga yang kita sendiri punya apa ya strategi tersendiri untuk bikin itu jadi kesempurnaan. Buat apa penting kita punya ketergantungan satu sama lain bisa bikin work yang solid ketimbang kita hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri. Jadi makanya gak heran ketika dapat laporan dari beberapa kali screening, ceritanya tuh semua tuh sampai gemes bergetar nontonnya gitu, karena emang alurnya dibikin sesedemikian padahal secara aku pemain bukan aku lah yang dapat porsi tersulit, Denira tuh banget gitu. Jadi buat aku ternyata dipikirin sebelumnya dengan strategi tertentu bikin kerjaan di lapangan jadi lebih mudah gitu. Mbak Widi ini syuting berapa lama dan di mana Mbak Widi? Syuting ini, wah ini kan udah 2,5 tahun yang lalu. Berapa lama ya pembuatannya? Porsiku sendiri nggak terlalu banyak kok, tapi ada terus di beberapa fase penting gitu. 2 minggu kurang lebih. Tapi persiapannya memang dari sebulan sebelumnya. Tapi produksinya aku ada di situ kurang lebih 2 minggu. Lokasi di mana Mbak Widi? Jauh, di mana ya? Pokoknya 2 jam dari Jakartaan gitu, 1,5 jam karena jalannya rusak. Benar-benar dicari lokasi yang oke. Mungkin pengalaman menariknya di lokasi syuting seperti apa? Aku menyaksikan ketika ada salah satu pemain pendukung yang Keseruan. iya gitu, kayak possess, bahasa anak muda kerennya gitu. Tapi nggak ngelihat pada saat posisi cuma udah selesai dibawa ke atas tapi dia masih di bawah. Wah ini benar-benar sebuah situasi yang nggak menguntungkan sih ya, tapi ya kerjaan ini bukan main-main, segala macam apa ya kesempatan mencari nafkah lah ya, itu benar-benar dengan ada situasi sulitnya, ada resiko. Jadi saya sangat menghargai semua peran dalam film ini, semua pendukung dalam film ini, bukan hanya yang di depan kamera ya, di bawah kamera, ternyata begitu gitu. Setelah sebelumnya nggak pernah saya ngalamin ada kejadian-kejadian seperti itu. Tapi Mbak Widi juga maksudnya ngerasain hawa-hawa negatif juga sangat, gitu? Bukan negatif ya, namanya sebuah tempat yang udah lama dan dingin, jadi dingin banget gitu. Bukan secara suhu ya, tapi rasanya gitu. Jadi jujur saya nggak mau nginep di situ. Jadi seberapa larut selesai, kita pulang. Karena memang sebenarnya karena ada anak-anak, jadi kan pengennya tetap ada benar-benar cuma beberapa jam aja. Jadi dia tahu dia pergi kerja lagi. Tapi jujur kalau tempatnya nggak spooky, mungkin aku malah bisa bawa anak nginep gitu. Emang aku agak berasa agak ketakutan sih di situ gitu. Berarti nggak ngerasain nginep di tempat yang tadi kata sutradara lantai 2 itu buat tempat case sama. Jadi ya kalau bekerja dalam sebuah produksi film, kita kan nggak tahu diambil jam berapanya. Jadi sebenarnya nginep di sini tuh dalam arti kata ya aku menghabiskan dari malam sampai pagi ada juga gitu. Misalnya sambil tidur nunggu sampai peran yang lain tuh diambilnya pagi atau apa. Jadi gitulah kalau kerja tuh, walaupun kita punya jam ideal, tapi ada beberapa jam situasi kondisi yang kita tetap harus nunggu. Ya nunggunya ya bisa dengan yang kayak nginep aja gitu. Baru dibangunin pas kita udah take lagi gitu. Tapi mungkin kan Mbak Widi tadi sempat ngeliat salah satu kru atau pemain yang serupa, jadi kapok juga nggak sih buat balik lagi ke horor? Insya Allah yang namanya tadi saya bilang resiko kerja banyak banget. Jadi saya saya suka sedih gitu kalau ada orang lihat dunia entertainment sangat glamor, sangat ya yang diomongin enak-enak aja, resikonya besar. Itu baru hal yang kita tidak ngerti gitu ya.
bagaimana hal-hal yang lain, Melancang Jiwa, ada beberapa produksi yang kita dengar kayaknya sebenarnya gampang ya, misalnya di jalanan tiba-tiba kita bisa terima ada meninggal apa karena mungkin dia kecelakaan terus kenapa? Karena kurang istirahat misalnya. Jadi banyak banget yang dikorbankan ketika orang kerja gitu, terutama di dunia perfilm. Masih berkembang lah kemajuan dalam hal pemenuhan jam kerja yang ideal itu kita masih usahakan itu. Nah jadi termasuk hal-hal yang di luar dari nalar inilah yang aku juga nggak ngerti. Jadi resikonya banyak, resikonya tinggi. Jadi kapok tidak, kita tahu bahwa ada ruang untuk perbaikan dimanapun, dan mudah-mudahan kita jadi tahu gitu bahwa setiap kesempatan yang diberikan kita pakai dengan sebaik mungkin, saling tanggap, saling responsif, saling bisa terbuka. Mbak Widi mungkin sedikit di luar ini kan Mbak Widi satu keluarga aktif gitu di industri perfilman Indonesia gitu. Ini mungkin jadi kayak hal yang seru nggak sih ketika lagi di rumah gitu membahas sebuah proyek mau beda bareng, atau mungkin kayak saingan juga kita seperti apa sih? IDK 2 Deception ini kan tayang 27 Februari. Kadang-kadang kita ada hari-hari di mana kayak malam ini terduluan sebelum di bioskop. Sebenarnya yang seru ketika seluruh keluarga main adalah pada saat tanggal-tanggalnya nih, kadang-kadang berbarengan produksi. Tapi ya itu tadi selalu ada strategi kita bicarain yang baik gitu. Dan kalau bisa bukan hanya kami fokus kepada pekerjaan masing-masing, tapi kami saling mendukung satu sama lain gitu. Kayak saat film suami saya lagi tayang, entah di bioskop, entah itu di platform gitu ya, itu kami usahakan hadir bersama. Tapi ada momen-momen di mana kami bisa dipaksain, kayak malam ini di premiernya IDK 2 Deception ini, suami aku malah harus keluar kota karena mau ditunggu sama produksi film lainnya, tapi ada anak yang datang. Jadi paling optimal ya saling mendukung, tapi juga saling menerima kalau memang tidak bisa optimal di dukungannya. Tapi keluarga juga dilibatkan juga dalam menentukan pekerjaan kah, atau mungkin membeda karakter kah, atau sistem? Dilibatkan, pasti perlu, malah selalu diperlukan. Aku suka tanya sama anak-anak pendapat mereka, tapi di sisi lain di sini keterlibatan mereka juga itu saya porsi. Kalau udah profesional sebenarnya kita harus udah bisa misahin. Kadang-kadang levelnya kan beda, bapaknya dari dunia acting udah jauh lebih, aku pun udah bisa lihat secara keseluruhan. Jadi kadang kita untuk misalnya kita review atau kita filter seleksi anak-anak, kita juga harus bisa bedain biar bagaimana anak-anak kami mulai ketemu jam terbang dan sebagainya, hanya di dunia perfilman tapi di dunia musik juga. Jadi jangan sampai apa ya, jangan sampai punya ego gitu bahwa semua kayak harus yang kamu harus jadi bintang, harus ya mudah-mudahan sih bukan tipe oportunis lah gitu ya, yang mengejar hanya popularitas, mengejar hanya yang enak untuk belajar. Saya juga ingin kami semua sampai sekarang saya pun masih tumbuh berkembang gitu ya, jadi manusia yang emang bisa selalu punya kualitas baik gitu. Jadi satu persatu pekerjaan yang kami terima, yang kami sepakati untuk melakukan itu benar-benar membuat kami jadi manusia yang lebih baik lah, bukan untuk hanya keuntungan. Berarti Mbak Widi sendiri agak kebatasin kan dalam setahun mungkin cuma berapa film, berapa project acting? Tentu saja, kalau anak-anak saya kan memang ada jadwal sekolah, dan karena memang saya kepengen mereka ada jam-jam mainnya gitu, bergaulnya sama teman-teman. Kalau saya, karena saya orang tua, saya masih punya mereka, saya pengen punya waktu bersama sama mereka. Untuk IDK 2 Deception ini kan udah jelas tadi saya bilang saya pulang gitu. Mas Dwi juga sama, jadi syuting luar kota ada break sehari, bahkan hanya sehari pun dia akan beli tiket pesawat untuk hanya main sama anaknya, nanti balik lagi nggak apa-apa. Karena yang paling penting kalau kita nggak punya atau nggak ngerti bagaimana mulai dan berhenti, nah itu udah gawat tuh. Paling nggak kita tahu kapan mulai, kapan kerja, kapan berhentinya, kapan istirahatnya gitu. Ya mudah-mudahan sih bisa kayak gitu terus ya. Jadi kalau anak-anak biasanya ada keinginan pengen acting terus, pengen berkarya terus, itu gimana buat ngontrol mereka? Enggak kok, mereka sesuai aja, namanya apresiasi dari penonton jadi penting.
apresiasi yang tulus, yang murni gitu. Lalu saya bisa kasih tahu bagus kalau mereka punya karya, bagus banget kalau mereka mau mengasah bakat mereka. Entah hasilnya jadi sesuatu hal yang misalnya jadi box office, misalnya jadi prestasi, mendapat penghargaan, itu mah belakangan ya. Tapi yang intinya adalah mereka dikasih kesempatan, dukungan, dikasih cinta lah gitu. Dalam arti kata keseluruhan itu kan jadi penting, yang cukup. Jadi jangan sampai akhirnya lupa bahwa itu sebenarnya dukungan dan binaan dari mentor-mentornya itu penting, itu tuh dilupakan sama mereka karena mereka merasa begini aja berhasil box office, begini aja viral gitu. Mudah-mudahan sih mereka tahu selamanya sebagai insan seni kita saling membutuhkan satu sama lain. Mbak Widi memberikan batasan adegan juga nggak sih ke anak-anak itu? Sesuai umur aja. Kalau memang ceritanya menuntut seperti itu ya saya bisa justru mendapat kesempatan untuk memberi pengertian ke anak-anak. Di DK2 Deception ini contohnya, misalnya ini kan film sebenarnya bukan di umur di bawah 17 tahun ya gitu. Dan buat aku itulah kerennya dunia kreativitas, dunia entertainment, perfilman khususnya. Jadi ada ruang untuk para penulis cerita, para sutradara dan pemain itu untuk bisa punya kebebasan yang menggambarkan sesuatu tanpa batasan. Maksudnya gini, mereka nggak harus bikin satu gaya aja, mereka nggak harus normatif bagaimana aja. Jadi mereka punya kreativitas yang boleh dibilang liar, tapi ada aturannya gitu. Jadi ini yang anak-anak juga perlu ngerti. Gitu. Misalnya apa yang meresahkan orang tua dalam hal ini, hal-hal yang belum boleh sepantasnya mereka tonton, ada hal-hal yang belum mereka tidak harapkan anak-anak ini akan ikuti gitu. Ya susah kalau memang kita nggak bisa kasih pengertian dan nggak ada diskusi gitu. Jadi di film DK2 Deception ini contohnya mungkin ada hal-hal atau kata-kata atau adegan yang memang nggak belum waktunya ditonton sama anak-anak itu. Tapi kalau ada kalaupun ada anak-anak yang akhirnya nonton dengan pengawasan orang tuanya malah bagus, jadi ada momen untuk bisa ngobrol gitu. Karena kadang-kadang ketakutan di awal itu sebenarnya memantik untuk kita bisa jadi ngobrol dan bisa saling ngerti apa yang membuat dia takut. Biasanya takut karena belum paham. Ketika ada kesempatan untuk ngobrol, ada pemahaman, penjelasan, mereka ngerti kenapa sih karakternya begini, kenapa sih kalau diganti ceritanya tapi nggak akan jadi berikut filmnya gitu loh. Jadi memang segala sesuatu kalau dalam dunia perfilman itu malah menjadi sebuah gambaran bahwa dalam kehidupan itu kita tuh sebenarnya perlu menyelami cerita, ngerti dua belah pihak, ngerti cerita dari dua sisi gitu. Dan buat aku itu sebenarnya esensi menjadi orang tua gitu. Kalau punya anak kita jadi harus ngobrol dan nggak memberi larangan semata tanpa alasan gitu. Oke. Sip, ya. Terima kasih Mbak Widi. Foto sekali lagi dong. Oke. Ini nggak